Halo sobat, Klik, selamat datang di Klik Podcast Season Cemara. Cerita asmara bersama saya Billy Manu Dan saya Sindra Telianto. Kita berdua di sini bakal membahas cerita asmara kalian sobat Klik yang sudah kalian bagiin di Padlet. Dan kita juga akan memberikan saran jika ada. Ya, betul. Dan perlu kalian ingat, kita berdua ini bukan expert atau pakar cinta. Jadi kita bakal membahas cerita kalian ini cuma berdasarkan apa yang kita alami dan apa yang kita tahu, gitu. Saran dari kita belum tentu benar, tapi nggak ada salahnya didengari juga ya kan? Iya, betul. So, without any further ado, Langsung aja kita ke podcast. Oke, jadi sobat Klik, di sini kalau kalian lihat di sini ada botol yang di dalamnya ada cerita-cerita kalian yang sudah dipilih oleh tim Klik Podcast. Di sini ada 10 botol. Kita bakal pilihnya secara acak menggunakan Wheel of Names atau ya Lucky Wheels. Kalau gitu langsung aja kita pilih ya sini. Set. Tret. Dum. Ya. Oke. Nomor berapa? 9. 9. Ini dia 9. Oke. Siapa yang membaca? Aku deh. Oke. Oke. Set. Ya, aku bacain ya. Lagi suka sama orang nih, tapi umurnya jauh 10 tahun. WKWKWK. Mau kejar ada rasa takut juga dia nggak mau. Soalnya kalau chat dia, dijawabnya singkat aja. Kalau ketemu kayak berteman gitu asik ngobrol bareng. Aku harus gimana dong? Dia juga mau kuliah di luar kota, jadi tambah bingung. Jangan gemeteran dong, Bil. Hah? Aku Bacanya jangan gemeteran. Oh, gemetar. Iya kan? Gemetar. Oke, nanti di-cut. Baca ulang. Baca ulang deh nih. Nggak apa-apa. Itu sebenarnya gimmick. Gimmick. Kamu gemetaran ya? Aduh, Aku gemetaran. Terus iya, aku udah tahu gimana. nggak apa-apa, terang. Udah baca dulu. Berarti nggak usah baca ulang. Nggak usah. Oke, kasih editor. Aku potong ini. Gak apa-apa. Oke, jadi dia ini suka sama Seseorang, tapi umurnya beda umurnya jauh 10 10 tahun. 1 dekade tuh. Iya, dia harus gimana nih? Soalnya dia juga yang dia suka ini mau kuliah di luar kota, jadi tambah bingung. Kalau dari point of view aku ya, misal nih yang ngirim ini cowok ya, karena aku cowok, jadi misal aku suka sama cewek nih, misal. Nah, kalau memang kamu ini suka banget sih ya nggak ada salahnya buat deketin aja terus. Tapi memang agak susah karena bedanya 10 tahun ya. Beda jauh. Dan kalau kita lihat di sini yang dia suka mau kuliah berarti yang lebih muda doinya ini. Nah, karena itu perbedaan umur udah cukup sulit, terus juga karena dia mau kuliah, jadi mungkin dia bakal fokus ke pendidikan. Jadi bakal susah tuh kalau mikirin pacaran. Kecuali nih, suka banget dekatin, temanin dia mungkin terus setiap saat. Bantu kuliahnya juga tugas-tugasnya. Iya, itu bisa mungkin modus-modusnya gitu ngerjain tugas gitu kan. Pengalaman ya? Enggak dong, aku belum kuliah, enggak pengalaman. Nah, pokoknya kalau suka banget ya nggak ada salahnya coba dekatin, tapi ya gitu sih agak susah karena juga bukan langka siapa ya, memang biasanya itu pasangan memang ada yang umurnya lebih beda tua, jauh, tapi nggak terlalu jauh gitu. iya kan? nggak terlalu jauh, paling 2 tahun, 3 tahun. Nah ini 10 tahun jauh banget gitu kan, ibarat tuh kalau SD baru lahir. iya udah kelas berapa mau SMP baru lahir gitu pasangannya. Jadi kalau saran aku kalau suka nggak ada salahnya untuk coba deketin, terus nemenin dia mungkin di saat dia kesulitan menghadapi kuliah sih nggak apa-apa sih ya. Nah kalau menurutku kalau pasangan yang 10 tahun yang ini lebih muda itu nggak apa-apa, deketin aja. Tapi kalau pasangan yang ini lebih tua dan cewek, kalau kalian mau jenjang sampai ke pernikahan tuh agak susah mungkin buat ada keturunan karena biasa cewek yang umurnya udah bertambah terus hormonnya kan juga berkurang tuh. Oh iya. Tapi sebenarnya bisa sih, Bisa. sebenarnya bisa ya kan. Tapi agak aneh juga nih kalau yang kirim kita cowok, berarti ini cewek. Misal kita cowok ya yang ngirim cowok. Ya kita cowok nggak cewek kita. Ya kita cowok nih. Misal yang ngirim ini cowok, terus pasangan dia udah mau kuliah. Let's say mau kuliah tuh 17 tahun lah, umuran kita lah.
Ya kan 17 18. Berarti dia ini SD. Kalau nggak kelas 2 kelas 3 nih. Ini nggak mungkin sih. Ya kan who knows? Iya, Who kita nggak knows? tahu. Ya saran kita sih gitu ya guys ya. Oke. Jangan takut lah ya. Semoga kamu Coba aja dulu. coba aja dulu, nggak ada salahnya untuk mencoba gitu. Ya kan? Oke kita Kayak iklan gitu kan. Coba aja dulu. ya. Nggak boleh sebut brand dong. Kecuali brand mau sponsor bisa banget. Mantap, masuk. Betul. Oke, kalau gitu kita next. Shoot. Oke, Putar dulu dong. dong. Aduh. Kita putar ya guys ya. Hapus nomor 9, lupa dihapus. Oke. Oke. Set, kita putar. Lama banget. Ini tengah-tengah nih, kalau nggak 7 8. Oke, 8. 8. Oke. Aku yang baca ya. Iya, gantian. Oke. Kosong. Kebalik dong. Oh, kebalik. Kelihatan dah. Iya, kebalik. Kertasnya kebalik. Oh, iya. Ya. Oke. Gini. Oke. Pernah chattingan tiap hari sama seseorang, Azir. Sempat suka dan sudah pernah jalan berdua. Wih. Pas cerita tentang orang yang dia suka, dia bilang belum mau pacaran. Padahal aku suka dia nih. Tapi karena dia bilang belum mau pacaran, jadinya aku pikir dia cuma mau berteman aja. Setelah mencoba mengurangi intensitas chat, sikapnya terhadap chat sudah tidak seperti yang dulu. Berkurang berarti. Jadi salahkah aku berpikir kalau dia cuma mau berteman saja atau cuma aku yang kegeeran? Pertanyaannya berarti adalah salahkah kalau dia pikir Berpikir seperti itu. Kalau mau berteman saja gitu. iya. Salah nggak menurut kamu? Nggak salah sih, karena kan cowoknya yang awal ini cowok atau cewek nggak tahu sih. Iya, aja anggap mungkin aja cowok. yang nulis cewek nih. Oh, Doi-nya oke. cowok nih. Oke. Nah, mungkin karena dia nggak direspon, awalnya direspon tapi nggak mau pacaran, jadi ya pasti ada yang menjaga jaraknya dong. Iya. Kecuali yang si doi-nya kasih kepastian, misalnya aku belum mau pacaran karena ini. Tapi kalau mungkin sampai saat ini kita masih memiliki perasaan yang sama, kejadian gitu. Kalau menurut aku sih ya sebenarnya nggak salah karena ya itu tadi doi-nya sendiri yang bilang dia Dia mau mau pacaran. berteman doang. Nah terus dia nanya juga atau cuma aku yang kegeeran. Nah kita harus lihat dulu nih karena ini mau cewek mau cowok biasanya walaupun kita sering chat gitu dia balas atau fast response itu belum tentu dia suka balik guys. Siapa tahu dia friendly gitu. Jadi jangan ya harus tahu-tahu dulu ya harus lihat-lihat nih. Soalnya nggak dikit sih orang-orang yang friendly kayak gitu mau cewek mau cowok Fast respon gitu ya. iya maksudnya kayak nanggepinnya Sampai jalan baik berdua juga itu sudah. iya siapa tahu kan jalan berdua mungkin karena butuh teman Ya. atau kepengen jalan doang jadi ya apakah kegeeran ya harus lihat lagi sih tapi kalau untuk salah berpikir cuma mau berteman sih enggak sih karena dianya sendiri kan yang bilang mau berteman doang Iya. kecuali sabar menunggu gitu ya deketin sampai akhirnya dia terbuka mau pacaran gitu nah itu semoga aja berhasil iya amin ya amin sadu ya oke sudah kita lanjut Buang lagi dong. Iya, buang lagi dong. Lempar. kamu lagi dong lempar aku dah iya oke sip lupa diputar 2 kali dong lupa Jangan lupa jangan mikirin cewek terus. kan gitu lah jadi pancing dong Takut bocor ya. Aduh. Nah lihat Kenapa di sini terus? Di sini udah habis nih. nggak tahu Silakan. ya Aku yang buka, kamu yang baca. ya oke aduh ini kayaknya panjang guys oh ingat panjang Ceritakan. oke cerita aku baca pelan-pelan ya 6 bulan pacaran sama orang paling cantik sedunia rasanya campur aduk antara senang, sedih, kesal, marah tapi selama 6 bulan sama dia aku 90% senang terus meskipun belum 100% karena aku kadang suka bingung terkadang dia suka marah dan bad mood yang aku nggak tahu sebabnya apa nah masalah ini membingungkan guys antara aku yang nggak peka sebagai cowok atau memang dia yang mudian. Nah kalau orang yang dituju tahu kalau ini aku yang tulis, aku mau say sorry for everything. Sorry if I cannot be sensitive for you. Sorry I'm not what you imagine.
Kenapa aku bilang dia orang paling cantik sedunia? Karena yang deketin dia banyak guys. Tapi dia katanya tetap milih aku sih. Oke, berarti nice try lah buat kalian yang deketin orang paling cantik sedunia. Oh ya, dia juga kadang-kadang suka masakin aku. Baper banget ya guys kalau dimasakin ayang. Menu pertama yang dia masak untuk aku itu chicken katsu dan ditunggu masakan-masakan yang lain. Ini orangnya agak songong ya kayaknya ya. Dia kayaknya memang jujur banget dan kita bisa lihat di sini berarti dia cowok ya. Dia ada tulis nih dia Cantik sedunia. Iya, terus dia ada bilang dia sebagai cowok. Iya. Sebenarnya bagus aja sih kayak punya kamu suka orang dan kamu bisa suka orang itu betul-betul suka walaupun yang dia nggak suka tuh karena ceweknya mood, kadang marah-marah. Tapi kalau kamu benar-benar mencintai dia, terus kamu bisa menerima kekurangannya dia, ya itu udah bagus banget. Kalau bisa pertahankan dan kenapa nggak nikah aja nanti kan? Tapi di sini kayaknya ini ya udah nggak jadian lagi ya. Ya ceweknya tuh kan bisa masak tuh. Jadi kalau jadi istri kan juga anak-anaknya bisa bilang kalau masakan terenak adalah masakan ibunya. Iya. Terus di sini dia bilang dia 90% senang, berarti ada 10%-nya belum karena suka marah, bad mood, nggak tahu sebabnya apa. Nah memang ini seperti aku ya memang Cowok tuh nggak peka. ya udah memang cewek juga kadang suka gitu, suka Caper tapi kodenya terlalu susah gitu ya. Di sini juga penonton sobat klik yang cewek jangan tersinggung ya. Ini kan kita point of view-nya cowok ya. Iya. Yang kita tahu sih ya cewek orangnya kayak gitu memang. Kecuali kamu jadi cewek dulu. Mungkin di kehidupan sebelumnya kamu jadi cewek. Kita nggak tahu. Iya, terus apa lagi nih? Nice. Oh, dia kasih salam juga nice try buat yang deketin. Ya itu agak songong yang tadi gue bilang. Itu sih kayaknya dia mau ngucapin itu aja sih. Sorry untuk semuanya karena mungkin putusnya mungkin kayak apa ya? Mungkin dia di Ini nggak tahu udah putus atau nggak karena gantung gitu sih. Putus. Dia bilang 6 bulan pacaran. Ya, siapa tahu lanjut. Enggak, ini putus. Yakin banget. Putus. Yakin banget ya. Putus. Kalau jadian putus lagi aja. Jangan dong. Kita harus mendukung. Ya, itulah intinya ya. Buang lagi. Ya buat kamu, semoga kamu mendapatkan pengganti yang lebih baik lagi. Yang bisa 100% menerima Iya, kekurangannya. betul. Dan kelebihannya bisa menjadi kelebihanmu juga, sama-sama belajar. Betul. Karena pasangan itu kan saling melengkapi. Ini dia, betul. Ingat, pasangan itu saling melengkapi kekurangan satu sama lain. Bukan menjelekkan satu sama lain. Pengalaman ya, padahal nggak ada. Iya, padahal kita fun fact, kita berdua tidak pernah pacaran. Tidak pernah PDKT. Iya. Kamu pernah? Kamu pernah? Udah, skip. Gak usah bahas moderator. Teks. Pecah? Enggak. Ada suara efek, gak apa-apa lah ya. Belum tentu kedengaran juga. Lanjut. Bentar lagi. Masih ada berapa cerita? Masih banyak ya. 7, baru 3. Teng. 7 lagi ini terus. Aduh, buka apa yang baca. Wih. Sound effect ya, sound effect. Iya. Bisa keluar. Jangan dikocok dong. Yang keluar itu warnanya putih loh. Iya. Hati-hati dong. Ini nggak bisa loh. Nah. Oke. Nggak bisa. Panjang dong. Iya, panjang. Jadi saya ketemu seorang laki-laki di sosial media. This is something stupid, like falling in love on social media, but yeah, I did. Awalnya hanya chat biasa, hingga ternyata suka mengabari satu sama lain. Seperti orang yang lagi PDKT. Saat itu saya ingin menyatakan perasaan saya kepada dia agar tidak terbebani. Ya betul sih, biasa kan supaya tidak terbebani. Ternyata saya ditolak karena dia sudah memiliki pacar. Awalnya kaget dan merasa sedih. Bagaimana mungkin saya tidak tahu hal tersebut? Karena hal itu juga pastinya hubungan kami tidak dekat lagi dong. Namun saya belum move on dari dia. Lalu pada suatu saat sudah bisa move on dan saya dan dia sempat bergabung di grup chat yang sama. Dia berkata bahwa dia mempunyai mantan yang berada di grup tersebut. Ternyata mereka putus tidak lama sebelum saya confess kepada dia. Ayo. Oke. Namun masalahnya mantan tersebut adalah salah satu lelaki yang saya kenal di grup itu. Dari hal inilah saya bisa yakin untuk bisa move on dari dia, terlepas dari hal yang sudah berbeda dari dia. Ini perlu dipastikan. Jadi ini ada cewek, Ya. deket sama cowok, Betul. confess,
Ditolak karena cowoknya sudah punya pacar. Dan ternyata si doi ini udah putus sama pacarnya, otomatis jadi mantan. Dan ternyata mantannya juga seorang laki-laki. Iya. Gimana kah itu? Jadi makanya itu alasan dia bisa move on. Ya. Karena si lakinya ini si doinya ini. Iya, doinya ini begitu. Berpelangi-pelangi, warnanya indah, Iya. merah kuning hijau di langit yang biru. Iya, betul. Gimana tanggapanmu? Tanggapanku mungkin itu suatu pertanda mungkinnya kalian nggak jadi kan dia. Ya nggak jadi. Jangan ditolak tuh. Iya betul. Mungkin karena itu sih. Tapi ngomong dia juga di sini ketemunya dari cuma sosial media doang. Iya, dari cuma chat biasa. Jadi nggak tahu betul-betul tahu nggak tahu karena ya cuma dari sosial media kan kita nggak tahu. Nah, hati-hati buat kalian sobat klik ya yang berkenalan dengan lawan jenis lewat sosial media, pokoknya chat-chatan gitu. Hati-hati aja, siapa tahu kita nggak tahu nih background orang nih ya kan. Bener bang. Iya, hati-hati buat kalian. Tapi nih ya, tapi berdasarkan ini bukan pengalaman aku, tapi teman-temanku juga beberapa memang dari sosial media ada yang jadian gitu. Iya, kayak mereka belum ketemu langsung, tapi karena mungkin chattingan, terus sefrekuensi. Iya, terus main game bareng, bisa dapat pacar gitu. Jadi kamu mau ngikutin, mau nyoba? Aku padahal juga main game yang sama, tapi kamu nggak dapat chat orang gitu. Iya, tapi kayak nggak bisa dapat. Kenapa ya? Ya soset nasibmu itu. Tapi yang diambil keputusan dia udah benar sih. Harus dia benar-benar bisa move on karena ya bukan orang yang tepat untuk dia. Ya semoga baik lagi sama kayak yang mirip dari tadi. Semoga kamu dapat yang tepat. Iya, yang bagus ya. Jangan yang belok-belok lah. Iya. Kebetulan yang di samping juga kosong. Nomornya nanti editor boleh ditulis. Boleh. Oke, kita next. Nggak pecah. Okay. Ya. Dia mengelinding. Iya. Oke. Next. Jangan sampai nomor 10 dong. Terakhir nih yang kiri. Kita lihat. Oke, enggak 10. 4. Yeay. 4. Apakah ceritanya panjang atau pendek ceritanya? Jangan dikocok lagi, tarik. Aduh, nomornya terkeluar juga. Set. Masukin lagi. Oke. Pendek. Selamat kepada Ibu Eci. Bukan dia. Oh iya, makasih terus. Oke. Ini nggak panjang-panjang banget ya. Oke. Gua sempat suka sama seorang cowok. Kamu suka cowok? Enggak, bukan. Berarti orang ini cewek. Iya dong. Kecuali kayak yang tadi sih ya. Gue sempat suka sama seorang cowok, personalitinya itu baik gitu. Terus kita punya banyak kesamaan dari selera musik, film, humor, banyak lah ya. Kita juga deket, tiap hari ngechat, terus gue ngerasa nyaman aja kalau sama dia. Sayangnya kita beda agama. Sebenarnya sih gue nggak peduli kalau beda agama, tapi ortu yang isi kalau ada masalah beda-beda agama. Jadi ya begitu, walaupun akhirnya kita masih berteman, tapi nggak bisa menjadi hubungan. Dalam sih yang terakhir tuh ya. Ini salah satu cukup yang banyak sih, yang masalah kejadiannya banyak. Iya cukup lah ya, dimana beda agama, ya kan. Aduh, ini susah sih karena kalau untuk urusan serius kan menggabungkan dua agama yang berbeda. Dua keluarga dengan budayanya yang beda. Iya, gitu. Agama beda, budayanya beda. Itu cukup susah karena kan berarti sebenarnya ada yang bisa. Contohnya orang tua aku sendiri, di mana mamaku itu agama Buddha, papaku Kristen, dan bisa aja. Dan bisa. langgeng ya sampai sekarang. Iya, langgeng alhamdulillah. Berapa ya? Aku umur berapa sih? Aku tahun ini aku umur 18. Ya, nikahnya kapan tuh? 2000 berapa? 20 tahun lah ada kali ya. Langgeng ya? Kurang 30 lebih. tahun lagi dibilang kawin emas tuh, nikah emas. Oh gitu. Iya, nggak tahu. Nggak tahu. Cina apa nggak bisa? Emang kenapa tuh kalau boleh tahu kenapa disebut perkawinan emas? Ya, karena udah 50 tahun kan setengah abad. Oh gitu. Tapi juga nggak tahu kenapa nggak 100 tahun aja. Kalau seperempat abad, seperak kalau itu nggak salah nikah nikah perak ada juga. kayaknya ada, tapi nggak tahu itu berapa tahun lupa. Oh, okay. Soalnya juga setengah Cina. Oke, kita skip, kita back to topik ya. Iya. Ya pokoknya susah, tapi bisa karena ya itu tadi berdasarkan pengalaman aku, orang tua aku sendiri pun bisa juga bisa. Mungkin
ya tergantung keluarganya lagi, ada keluarganya yang menerima dan tidak. iya yang terbuka, ada juga yang kayak menyarankan anaknya untuk nggak usah gitu kan, cari yang seagama aja karena masih banyak nih orang-orang di Indonesia kan ada ratusan juta ya. Dan Ya, di Indonesia ada nama agama iya, ya walaupun mayoritas ya Muslim. ya, tapi ya yang non muslim masih banyak juga gitu. Jadi ya kamu harus bersabar-sabar lah ya, mungkin kamu bakal mendapatkan pasangan yang Seagama, Seagama, frekuensi, iya. terus apa, Mhm. personality-nya bagus, selera humornya sama. iya mungkin iya. Tapi kalau menurut aku sendiri beda agama tuh nggak apa-apa. Iya, sejauh dari Ya, pasangan nggak ini nggak apa-apa, tapi ya ini Mungkin masalahnya yang orang tua. pusingnya itu saat pas nikah beda agama, anaknya kalau satu doang kan nggak mungkin setengah-setengah ya, setengah agama, jadi nggak mungkin. Ya. Harus buat anak minimal apa harus genap gitu, jadi setengahnya ikut bapak, setengahnya ikut emak gitu. Aku belum pernah kayaknya ketemu pasangan kayak gitu. Kalau kamu gimana? Kan Kalau- kamu dua saudara ya? Titi Kalau gimana? aku karena aku sama adikku sendiri, saudaraku sendiri itu ikut ke mama gitu, karena papa juga nggak terlalu concern dengan nggak terlalu agamis ya bapakku iya ya. terlalu gimana jadi ya udah gitu. Dan sebenarnya kalau beda agama tuh yang bikin pusingnya tuh pas perayaan. Iya. Karena kalau satu agama cukup ngeluarin open house di acara itu doang. Mm-mm. Tapi kalau dua, misalnya Natal sama Waisak nih, harus 2 kali. Jadi biayanya 2 kali. Iya, tapi kan kalau kayak gitu berarti keluarganya diberkahi dua. Dua rezeki, dua rezeki. Oh iya, deh. Ya pokoknya ya di sini sih jangan pikirin anak dulu karena mereka jadi aja belum tentu gitu kan, karena orang tuanya Udah ini menolak orang duluan. tuanya risih kalau masalah agama ya. Itu susah sih guys karena sangkut paut sama keluarga lagi. Karena Ya. pilih pasangan pun juga harus persetujuan dari orang tua. Betul. Kecuali yatim piatu ya. Kenapa? Hah? Kan bener dong. Ya perlu lampu nggak? Kenapa? Hah? Kenapa perlu? Kan gelap. Oh iya gelap. Iya. Gelap. Iya, jadi kayaknya kurang lighting deh. Tolong. Nanti tolong dong lighting dong. Heran ya, pokoknya gitu ya. Oke. Guys, kuat-kuat aja ya. Semoga ya mungkin kalau memang nggak bisa ya semoga cepat move on dan dapat yang baru lagi lah. Ya gitu. Kalau nggak pindah agama. Iya kalau dibolehin ya. Ya kalau dibolehin. Iya, pokoknya yang terbaik buat kamu. Soalnya kan banyak juga yang agama tuh cuman agama KTP doang. Iya, betul itu ada. Dia cuma ditulis misal A gitu ya, tapi padahal dia nggak ke- Sebenarnya betul-betul ateis. Ya, oke. Dah, lempar lagi. Shoot. Ting aman. Ya, oke guys. Ini masih ada, kita ada 5 cerita nih, masih ada 5 yang ada di sini. Gabungin. Iya. Biar kasihan jomblo. Kayak kita. Kita udah jomblo tadi sih. Ya, pokoknya gitulah ya guys. Ya ini masih ada cerita, nggak semua cerita kalian bisa terbahas di sini karena ya, ingat durasi juga ya. Ini kita durasi udah lumayan nih, udah dapat nih. Iya, semoga Satu lagi dong. satu lagi. Yoi. Udah mau acak lagi ya. Biar panjang-panjang durasi AdSense, bro AdSense. Ya semoga jangan lupa Subscribe. biar dapat AdSense. AdSense-nya nanti kita bakal nyumbang Kemana? ke anak-anak yang berprestasi, yang mau bekerja seperti kita. Kebetulan nilaiku tinggi sih ya. Tiga. Nah, tiga mana? Nah, Kesini lagi. Dari sini kesini lagi. ini perlu di sini deh. Acak nggak nih? Nah, kalau panjang ini ya panjang. Ya, panjang banget. Pelan-pelan ya, Bet, ya. Tarik nafas, tahan, gak usah buang. Lumayan kan durasi makin lama. Awalnya kita kenalan itu karena aku pacaran sama temannya. Aku pacaran sama awalnya kita kenalan karena aku pacaran sama temennya. Setelah itu kita banyak call, chattingan, even mabarnya intens banget. Tapi ya masih wajar aja soalnya tiap mabar atau telepon itu bareng-bareng sama yang lain. Oh berarti mabarnya ramean. Ya. Dan hubunganku sama BF berarti boyfriend ya. Boyfriend. Juga aman-aman aja, nggak ada cemburu-cemburuan karena dia juga deket sama temen cewek lain. At some point aku sama dia jadi sering mabar plus call tapi cuma berdua. Ya jujur aja lebih nyaman call sama dia dibanding pacar gitu. Soalnya he was so random gitu. Bahkan kayak
effort untuk nyari topik-topik baru yang absurd banget kayak spek AC kamar kamu apa? Itu tandanya mau dibeliin gitu. TV kamu di rumah merek apa? Gitu. Mau dibeliin. Bener-bener random banget. I don't know if this called cheating or not, tapi he do the same as I do. Bahkan aku sama boyfriend udah nggak kontekan 3 harian dan dia nggak nyariin sama sekali. Sampai akhirnya aku speak up tentang hubungan kita setelah maybe 5 sampai 6 harian nggak kontakan, ya mau seminggu lah ya. Dia juga ngaku kalau deket sama temen-temen cewek lain dan emang kayak nggak naruh harapan atau effort di hubungan kita. Oke. The classic way to end the relationship, aku mau fokus belajar dulu ya. Ya udah, akhirnya kita putus karena aku yang minta. And finally, I'm glad to meet him. Temenan sama dia itu memang absurd tapi seru banget, bisa naikin mood after breakup. I hope he can get a great girlfriend too. She will be so lucky to have a good vibes boy like him. Maybe ini bukan positive love story, tapi pengen cerita aja sih how I met my game friend. Ya berarti mereka nggak pacaran tapi berteman. Iya kayaknya gitu, tapi Nah, tapi aku mau tanya dulu nih. apa? Kan tadi kamu ada bahas kalau kamu pernah main game juga barengan, tapi nggak dapat pacar, nggak dapat pasangan gitu kan. Nah, pernah nggak tuh yang awalnya ramean, terus lama-lama cuma jadi berdua doang? Sering video call bareng. Kalau kayak nggak kenal gitu, misal nih aku main sama kamu ada teman lagi nih kan? Yang kamu nggak kenal. Iya. Aha. Jangan perumpamaan kamu deh, kita tuh satu lagi, jangan. Nah, intinya aku punya pacar. Kamu punya pacar? Misalnya, ya kan punya pacar. Terus aku main sama temennya gitu kan? Nggak kenal nih, berarti. Iya nggak kenal. Oke. Misal, iya walaupun kenal pun ya udah lah ya. Nah. Jadi kenalan gitu kan. Habis itu main bareng sama berdua gitu nggak pernah. Nggak, kalau misalnya main berdua doang gitu, walaupun kenal, pernah nggak tuh? Kenal kan main sama teman pernah. Pernah berdua doang? Pernah. Cewek? Ada Pernah. niatan ke situ nggak maksudnya buat jadian? Kan tadi kamu bilang kalau kamu pernah mabar bareng, Iya. ramean, tapi nggak Iya. dapat. Ah. Nah sekarang kan kamu bilang kalau kamu pernah tuh Iya. berduaan doang, Iya. nggak ada niatan gitu ke sana. Sebenarnya gini ya. Kita bongkar semuanya. Sebenarnya gini ya. guys, Bongkar. Sebenarnya gini ya. Jujur dong. Jujur, aku nggak butuh pacar. Tapi Oke. kepengen karena belum pernah dari lahir. Jadi itu dia. Jadi sebenarnya ya kalau main berdua ya udah Have fun. main ya fun bareng gitu. Ya kepengen aja. Kenapa belum. kamu nggak perlu pacar? Karena apa ya, masih bocah aku, kurang kayak nggak butuh banget lah. Tanggung jawab kita belum besar ya, belum punya Iya, tanggung jawab betul. besar. Oke. Ya balik ke sini lagi ya. Iya, padahal aku pengen tahu sih, tapi Iya. tapi Tapi orangnya nyadar gitu ya, yang diomongin siapa? Ini kayak lumayan kayak di film-film nggak sih, kayak Film apa? nggak tau. Lupa juga, pokoknya kayak di cerita-cerita gitu dia jadinya deket sama cowok gitu, tapi dia udah punya pacarnya sendiri pun deket sama cewek lain. Jadinya ujung-ujungnya ya Jadi lama-lama sama-sama mencar, akhirnya nggak ada effort, jadi nggak drop out. iya sih. Nah tapi ini kira-kira kamu bakal ini nggak jadian sama temanmu ini? Nah itu nggak tahu. Tapi Tapi kan kayak- dia bilang kan dia senang kalau Iya. dia punya teman. Dan Iya, dia- temannya absurd dia bilang. Iya, karena jarang sih ketemu orang yang sefrekuensi Iya, terus, iya. yang tiba-tiba aja nyeletus ini nyambung aja. Iya, gitu. iya. Ya, asik ya harusnya. Dari ceritamu temanmu ini asik ya. Jadi ya kalau memang ada rasa, semoga Ini yang nulis cewek atau cowok sih? Kalau cewek kan? cewek kayaknya Mungkin cewek. Karena bisa- dia bilang boyfriend di sini, BF. Kita kasih nomor kita kan, kita absurd ya. Usaha. Betul. Nggak ada salahnya usaha Betul. guys. Itu dia. Terus juga apa namanya? Ya betul juga sih, ini kalau memang udah nggak ada dari kedua pihak sama-sama udah kayak nggak suka gitu, kayak rasanya udah berkurang, ya putus secara baik kayak Karena gini. kalau nyambung terus kan juga terbebani kan. Ya betul, tapi di sini alasannya mau fokus belajar sih, padahal masih main sama temannya ini. Kan the classic way. Iya sih, supaya ya putus baik-baik sih ya. Ya. Iya. Dia juga doain buat supaya dapat pasangan yang ini juga yang bagus, yang baik juga. Ya, dia juga nganggap Kayaknya yang baik itu untuk yang ini deh, teman itunya. Soalnya kan yang kayak punya positive vibes gitu, bukan untuk kemantannya. gitu. Oh, gitu. gitu. Oh, gitu. Tapi kayak get a girlfriend terus ya. Kan yang positive vibes, yang vibesnya Ya. asik.
Berarti bukan ke mantannya betul-betul udah dilupain, buang aja mantan ada untuk dibuang. Ya nggak jadi ini. Jadi dong, ayo. Aduh, lu pikir ini buat ini mantan dia. Enggak ya. Makanya kalau ada naskah itu dibaca dulu. Nah, kan kita nggak tahu ya guys, jadi kita pilih secara random. Ya, oke. Gitu. Yaudah deh, bagus deh. Iya. Oke lah. Gulung guys. yang rapi dong, jadi cowok tuh rapi. Dah, Nanti gak ada deketin loh. Oke. Aman, safe. Sudah. Sisa berapa tuh, Bil? Sisa 4 nih. Tadi kayaknya 4 angka sial, kurangin lagi. Oh ya. Ya tadi udah terakhir sih, tapi 4 angka sial jadi kurangin lagi. Jadi dari tim kreatif. Roulette dong, roulette lagi. Pakai wheel-nya. Oke. Nah, kita berapa ini? Tadi nomor berapa tuh? Iya, udah. 1 2 5 10. Rapi lagi dong. Aduh. Makanya nggak ada cewek ini, cuttingnya rapi. Jangan dong. Bisa dong. Ya. Usaha dulu. Ya. Ini nomornya keacak lagi dong. Nomor berapa nih? Tuh. Iya udah. Kita acak lagi nih ya guys ya. Terakhir, ini benar-benar terakhir nih. Karena masih bisa nih kita. Kalau nggak terakhir Billy jomblo selalu. Karena kita juga mengusahakan untuk sebaik-baiknya membahas cerita yang sudah kalian bagi. Karena di Padlet juga banyak ya. Iya betul. Lima. Nih, aku pakai ini. 5. Emang skincare gitu. Iya. Mana 5 tuh? 5. Buka. Baca dengan mantap. Tarik. Oh baca. Aduh, lumayan panjang ya. Panjang juga. Kenal sama Doi waktu awal masuk sekolah. Kita satu grup ospek. Awalnya gue suka jodohin si A dan B. Oke. Terus Doi bantuin gue gangguin si A dan B. Jadi anggapannya kamu lagi dekat sama si ini nih. Terus aku sama si ini mencoba mendekati kamu sama si Doimu. Ngerti kan? Oke. Terus lama-lama Doi jadi rajin chat yang dari sekedar cepet-cepetan bangun pagi, cepet-cepetan bangun pagi. Lama-lama nggak tidur, bukan bangun pagi lagi. Sampai konsul tugas bareng, chatan, jalan berdua, nonton berdua, sering dilakukan sampai waktu gue sakit, Doi bela-belain datang anterin makan. Padahal ada GoFood. Iya kan itu perjuangan namanya, effort. Kau Ya. pernah ya? Enggak. Oh, mungkin kapan-kapan silakan dicoba. Ya. Udah ger nih, baper. Udah GR. Ya. Iya lanjut. E-nya panjang. Oh iya. Ger. Iya. Itu ada yang panjang. Lanjut. Terus taunya Doi bilang kalau cuma sebagai teman doang. Aduh. Jeder. Ya udah move on lah. Gue jadian sama orang lain. Move on-nya cepat ya. Terus nggak tahu nih kita. Doi langsung pasang status dan profile picture galau. Kayak kamu waktu itu galau, tapi galaunya ke teman cowok lagi. Kalau kenapa aku? Loh, waktu SMP SMP itu adalah zaman-zaman yang cukup alay dan tidak jelas. ya oke. Keluar dari topik sudah ya. Iya. Setelah gue putus sama yang Ono, berarti yang pas dia jadian, si Doi bilang kalau udah ngaku beneran suka. Terus akhirnya kita jadian dan OTW 10 tahun. Ini lika-likunya ada tapi ujung-ujungnya happy ending ya guys ya. Jadi agak gimana gitu. Iya, jadi katanya cuma sebagai teman. Pertama jodohin teman. Oh iya, jodohin teman. Deket, bangun pagi bareng-bareng, konsul bareng. Jadi friendzone. Habis itu friendzone kayaknya temennya doinya jadian sama orang lain. Putus, move on. Iya. Habis itu jadian lagi 10 tahun sudah. Iya. Siap nikah. Ini OTW 10 tahun nih gokil ya. Kalau yang tadi itu kan bedanya 10 tahun. Bedanya 10 tahun. Kalau ini udah jadian On the way 10 tahun. Tapi on the way mungkin bisa aja baru 1 tahun setengah. Nah, kira-kira nih ya. Kenapa bisa walaupun lika-liku ada ininya, lika-liku kayak udah move on, baru jadian lagi, terus udah OTW 10 tahun. Menurut kamu nih, apa yang membuat mereka bisa OTW 10 tahun? Satu frekuensi, tahu sama-sama kelebihan dan kekurangannya melengkapi. Nyambung kan sama yang tadi. Terus kelebihannya juga misalnya ya, yang ini yang nulis cewek atau cowok sih?
Anggap aja Yang nulis cowok lah. Iya. Yang anggap yang nulis cowok nih punya kelebihan dan yang cewek juga punya kelebihan. Terus yang cowok bisa belajar dari yang cewek juga bisa belajar dari yang cowok. Gila. Jadi mereka udah sama-sama betul-betul yang kayak bukan cuma sekedar pasangan yang wah dia cantik, aku mau dong pacaran sama dia. Wah dia nyaman, bisa diajak chat, aku mau dong pacaran sama dia. Tapi mereka betul-betul kayak pemikiran mereka tuh udah pemikiran panjang. Jadi ya kalau udah nikah udah siap, benar-benar udah siap karena pemikiran panjang. Mereka udah kayak pasti dong 10 tahun dikali-kunya pasti bukan cuma ini doang. Iya harusnya ya. Ya jadi ya udah pasti juga lebih dewasa, udah mengenal satu sama lain bahkan ke keluarganya juga. Ya semoga kalian bisa sampai ke jenjang selanjutnya lah ya. Sampai akhir hayat bersama terus. Itu dia. Ya. Loh, mana ini dong. Ya. Buang sampah pada tempatnya. Tempatnya di mana? Tempatnya di sini, kemudian kita buang sembarangan. Ya, pecah betulan dong. Pecah betulan dong. Pecah betulan dong. lanjut udah itu biarkan aja ya. Itu pecah berarti hubungan mereka udah pecah kok. Ya, hubungan mereka udah pecah. Baik-baik aja. Ya. Cuma itu pertanda aja kalau kita kayaknya udahan deh kayaknya ya. Udah ada tanda botol pecah nih kayaknya udah tanda-tanda pembahasan kita makin pecah berarti. Ya, udah perlu di closing kayaknya ya sini ya. Ya, closing. Oke. Iya, perlu kita close. Oke. Kalau gitu closingnya gimana? Closingnya enggak, sebelum closing nih, sebelum tutup aku pengen ingatin lagi kepada kalian Sobat Klik. Bagi Sobat Klik yang pengen nih bagiin cerita asmara kalian bisa banget dengan mengunjungi link card yang ada di bio Instagram Feed Podcast yaitu di @klikpodcast. Nah di situ kalian klik link cardnya, kemudian kalian pilih Padlet, kemudian udah deh kalian tinggal isi. Nah terus untuk detailnya Sobat Klik bisa lihat highlight yang ada di Instagram Klik Podcast. Gitu. Dan untuk dengerin kita bisa di mana tuh? Untuk dengerin kita kalian bisa nonton video di YouTube DPC Patria Samarinda. Terus untuk dengerin by audio teman-teman bisa mengunjungi Spotify Klik Podcast. Nah kalian Sobat Klik juga bisa aja tuh klik link cardnya yang ada di bio Instagram itu, kemudian menuju ke Spotify atau ke YouTube. Oke. Gitu. Dan juga bagi Sobat Klik tenang aja, cerita kalian ini yang kalian cerita di Padlet itu bakal anonim. Jadi kita pun sebenarnya nggak tahu kecuali kalian sertain tulis namanya kalian sendiri. Nah itu ya kalau mau di-spill nggak apa-apa sih. Iya. Tapi nih Bill, Apa? Sobat Klik ada satu pertanyaan yang nempel di kepala mereka. Dari akun Klik Podcast sudah ada, terus dengerin kita ada di mana sudah ada di YouTube sama Spotify. Nah tinggal satu pertanyaan, nomor Koko Billy berapa? Sebutin dong. 08 134 7 18 9305. Lupa sendiri dong. Ulangin. 08. Iya. Oke. Habis dikasih tahu kalau nggak ada yang ngechat ya udah nasibmu sih ya. Oke, dan bagi teman-teman Sobat Klik, nonton juga kita di episode kedua. Kapan itu? Tunggu saja. Ya, tunggu aja. Makanya kalian kalau mau ikutin update-nya kalian bisa follow Instagram Klik Podcast. Itu dia. Oke, terima kasih buat Sobat Klik semua yang sudah bagiin ceritanya, terus juga yang sudah nonton dan dengerin kita berdua. Jangan lupa di like juga dong. Ya, jangan lupa yang di YouTube di subscribe, Cukup. like, komen, dan di share. Like artinya apa tuh? Like artinya suka. Jadi cukup suka, jangan jatuh cinta sama kita. Ini. Oke. Ya gak apa-apa sih jatuh cinta sama gitu. Kalau cowok gimana dong? Ya jangan. Nanti pelangi lagi. Iya nanti ini ketemu ini. Apa ini ketemu ini tuh apa? Batang tuh. Editor, cut. Oke. Jangan di-cut dong. Cut dong. Ini bagus. Oke, thank you buat semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Klik Podcast. Taking content to the next level. Bye bye. Bye Sobat Klik. Sampai jumpa di episode